Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Cara ajaib Allah membereskan semua masalah kita. Tepuk tangan dulu biar semangat lagi yuk. Masya Allah ya. Baik, sebelum kita sikapi lebih lanjut kita akan lihat cuplikan nih. Bukan kita yang hebat namun, ini penting banget nih ya. Doa ibu kita yang mustajab. Kita lihat yuk. Biasa. Insyaallah. Aku mungkin lagi nonton, Mah doain anaknya Mah. Masya Allah. Sama mama doainnya. Masya Allah. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah memberikan sebuah masalah dan kuncinya penyelesaiannya wasilahnya melalui ibu kita. Benarkah seperti itu? Silakan guru. Baik, secara tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Maka Nabi Musa alaihissalam pernah dalam keadaan fakir, terpuruk ataupun tidak punya apa-apa, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam pernah juga mendapatkan pertolongan melalui ibundanya, di mana pada saat itu ibu Nabi Musa alaihissalam mengalirkan Musa kecil alaihissalam di sungai Nil, yang ternyata itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu benarkah ketika seorang mendapatkan masalah adalah cara terdekatnya mendatangi ibundanya dan meminta doa kepada mereka? Maka sering kami sampaikan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Seorang ibu hendaklah dia menangis di atas sejadahnya. Lalu pendidikan anaknya dia serahkan kepada guru-gurunya, para kiai, para ustadz, para guru yang baik. Kemudian sang ayah berusaha mencari nafkah yang halal. 3 unsur inilah yang membuat anak itu menjadi anak yang sukses, anak yang soleh, anak yang berhasil. Seorang guru mendidiknya dengan baik, seorang ayah berusaha mencari nafkah yang halal untuk anak-anaknya, berusaha agar tidak ada sedikit pun sesuatu yang haram masuk ke dalam perut anaknya, dan seorang ibu menangis di atas sejadahnya, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa sang ibu inilah yang tiada hijabnya, tiada penghalangnya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di Indonesia ada sebuah adat istiadat, biasanya ada adat mencuci kaki ibunya. Kalau mencuci kaki ibu saja itu bisa membuat hidup kita bahagia, bagaimana jikalau engkau mencium keningnya? Bagaimana jikalau engkau memeluk tubuhnya? Namun kadangkala ada seorang anak, ia cuci kaki ibunya namun ia tatap tajam mata ibunya. Subhanallah, padahal kakinya saja mulia, apalagi matanya, apalagi wajahnya, apalagi pelukannya. Maka jangan sampai engkau cuci kakinya namun ternyata engkau berwajah masam di hadapan wajah ibundamu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan anak-anak sekarang mau cium kening orang tuanya agak malu kadang ya. Udah nggak tren katanya. Udah ada keberkahan di situ ya. Ada keberkahan yang luar biasa. Terima kasih. Masih ada. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh. Ya, ini masalah bisa timbul dari orang tua ya guru ya. Dari mana saja itu masalah. Tapi tunggu dulu. Iya. Nih, saya mau nanya kepada jamaah. Kita masuk ke dalam segmen. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Yang mana guru? Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ini yang tadi. Ini Oh. yang bagus nih. Ya, Tadi dia nanya-nanya. Oh, bisik-bisik. Saya mau nanya. Ustaz. Bu, Ya. sebelum saya nanya, Ibu perkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Samsiah, Majelis Taklim Istiqomah Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Tepuk tangan dulu. Halo. Ibu, maaf ya, saya mau Ya. nanya nih. Ya. Ibu pernah bantu orang enggak? Insya Allah pernah Ustadz. Tapi niatnya apa? Ya, niatnya baik Ustadz. Apa itu?
Ya, mudah-mudahan niat saya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, niat baik saya ini Oh Ustaz. gitu. Berniat berarti ada. Iya. Membantu orang berarti ada tujuannya dong. Kalau ibu berniat supaya ada tujuannya, kalau ketujuannya tidak kesampaian gimana? Ya mungkin agak sedikit menyesal lah Ustaz. Iya Kamu Allah nyesal? jujur banget. Tapi nggak apa-apa namanya manusiawi ya. Hanya manusia. Iya. Saya bantu dia. Aku kan bantu dia. Mudah-mudahan nanti dia akan bantu saya. Ya, ternyata Ya, enggak. kemungkinan begitu Ustaz. Pernah ya Bu? Iya, Bagus. Mau tahu nggak Bu? Iya, mau tahu Ustaz ya. Ternyata Allah membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Masya Allah. Kita dengerin ilmunya guru ya. Ya. Iya, yuk langsung yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Izin Ustazah dan Sasam. Kepada semuanya, bantulah orang. Yakin kalau kita membantu, yakin akan dibantu. Peliharalah anak ayam. Memelihara anak ayam, maka nanti akan dapat telur. Yes. Apalagi memelihara anak manusia. Pasti. Tapi jangan tujuannya itu. Membantu karena Allah lah. Ikhlaslah. Ikhlaslah membantu sehingga Allah mendatangkan bantuan itu lewat jalur orang lain. Siti Hajar, sa'i dari Safa ke Marwah. Di mana dapat airnya? Justru dekat Ka'bah. Jadi bisa jadi kita bantu orang, tapi kita tidak dapat bantuan dari dia, tapi lewat jalur yang lain. Masya Allah. Oke, kalau kita membantu pengemis, apakah kita minta balasan dari pengemis? Berarti ibu harus lebih miskin lagi dari dia. Jangan. Jangan ya dek, jangan. Jadi kalau membantu karena Allah aja, nanti diganti. Ketika orang membantu, suka bersedekah, yakin. Satu, mendapatkan penghormatan. Masya Allah. Penghormatan. Yang kedua, menimbulkan rasa syukur. Justru kita yang bersyukur. Sebenarnya ada perasaan sedih loh Bu. Kalau kita membantu orang terus orang itu tidak mau dibantu. Ingat ya, orang kaya itu ada perasaan untuk berbagi sebenarnya. Maka ketika dia tidak mau keluarkan berbaginya, maka timbul pelit namanya. Iya. Betul tidak? Oh. Sebenarnya dia menyakiti hatinya diri sendiri. Dia tahan. Dasar nenek-nenek, semua makanan diumpetin di lemari, tahu-tahu sudah kadaluarsa. Iya. Coba dibagi. Bagi dapat berkah. Dapat dihormati, dapat rasa syukur, bentuk kepedulian, menghilangkan stres. Seteres. Menghilangkan stres. Seteres. Iya. Apalagi mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau dong. Menjadikan ini pembelajaran supaya apa? Supaya ini persaudaranya jadi bagus. Ya silaturahminya, Silaturahmi kekeluargaannya. bagus. Tahadu tahabu, Iya, saling berbagi menghadiahi, hadiah. menghadirkan kecintaan. Ada lagi satu nih, Yes. menjadi contoh menularkan kebaikan pada orang lain. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ada orang menyumbang 100.000, dia ikut juga Ikut nyumbang. juga. Jadi contoh buat kebaikan ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mudah-mudahan kita termotivasi untuk melakukan itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang kanan udah, kiri aja. Ayo. Kiri, oh yang tadi di pojok atas, sekarang yang di pojok bawah. Iya, baik Ibu silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tati Ibu tadi. dari Majelis Taklim Istiqomah Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Tepuk tangan dulu. Saya kebawa juga. Ibu Ya, habis ibunya konser. lagi serak guru. Serak, Pak. Gak apa-apa. Semangat Ibu, tepuk tangan yuk. Pertanyaannya mau sama siapa? Pertanyaannya, Izin bertanya Pak Ustadz. bertandang atau Bertanya. bertanya sama siapa? Sama Ibu Ustazah Nada. Yalah salah aja. Siap. Ustazah Nada ya. Ya. Ibu, Ya. saya bertanya gimana cara Allah menolong hambanya atau orang yang terkena masalah hutang. Bayar. Bayar. Ya masalah utang ya. Terus lanjut. Mau nggak selesai utangnya? Lanjutin, maafin. Sementara orang itu hidupnya susah, ya gali Oh. lubang hidup, tutup lubang. Nah, mohon penjelasannya.
Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jadi emang wabarakatuh. dasarnya udah susah Ustazah. Ya. Terus mau nggak mau nggak mau, Mau nggak mau. terkondisikan, tutup Ya. lubang, gali lubang dengan berhutang. Untuk membayar hutang lagi. Iya. Nah, Masya Allah. Gimana bisa baik. lepas dari ini Ustazah? Baik, silakan. Ibu dijawab insya Allah. Terima kasih Bang Ali, izin guru-guruku, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kira-kira ibu-ibu punya utang apa enggak ya? Punya. Kelihatan ya, Masya Allah. Jamaah sekalian, Alhamdulillah ya, urusan masalah hutang ya hampir mungkin ya ada semua orang, enggak semua juga, ada orang yang memang sangat-sangat menjaga untuk tidak berhutang. Tapi terkadang ketika dalam keadaan yang sangat mendesak, sangat kondisi yang sangat membutuhkan akhirnya minjem uang orang dan akhirnya berhutang. Itu enggak masalah, yang penting adalah ingat harus dibayar, ditepati janji ketika memang sudah jatuh tempo untuk pembayarannya. Karena itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita. Jamaah sekalian, lalu bagaimana ketika susah mau bayar hutang harus tutup gali lubang, tutup lubang untuk membayar hutang gitu ya. Nah ini yang harus diingat bahwa bukankah Allah akan mencukupkan semua rezeki kita. Yang pertama caranya Allah akan memberikan jalan keluar. Pertama dulu nih, niatin wahai orang-orang kita nih yang misalnya punya hutang, kemudian kondisi memang belum ketemu dananya dari mana, niatin dulu yang pertama untuk tidak lari dari hutang. Yang pertama niat untuk bisa membayar hutang. Ya Allah berikan jalan keluar kepadaku untuk aku bisa membayar hutang. Jadi gak lari. Maksudnya gak lari begini nih, ketika ada rezeki jangan dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak manfaat. Ini kan saya punya hutang, harus dibayarkan dulu untuk hutang. Kalau memang belum datang dananya, ya Allah mudah-mudahan nanti ada rezeki. Kalau ada rezeki memang saya akan membayar hutang. Jadi yang pertama niatin dulu untuk kita membayar hutang, tidak lari dari hutang. Karena kalau ada niat bersih dalam hati kita ingin menyelesaikan hutang kepada orang lain, maka insya Allah Allah akan buka pintu-pintu ke rizki buat kita. Allah akan berikan jalan keluar buat kita. Bukankah Allah jamin buat kita dalam Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukankah Allah berikan jalan keluar kepada kita dan Allah akan datangkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, dan apalagi Allah akan berjanji. Allah berjanji kepada kita bahwasanya siapa orang yang bertawakal, siapa orang yang bertakwa, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan. Jadi maksud cukupkannya ini pertama bahwa nanti akan datang rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Yang kedua bisa jadi Allah akan tenangkan hati orang yang meminjamkan uangnya kepada kita. Iya. Jadi kita punya utang sama orang, Allah akan menenteramkan, mendamaikan hati orang tersebut agar tidak terlalu tergesa-gesa dalam menagih utang. Itu kan semua jalan keluar dari Allah. Dan bukankah semua hati ada pada penguasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustazah ilmunya. Sama-sama. Tepuk tangan dulu ya. Baik, ini masalah niat ya. Kita niatin juga kalau udah berhutang, dibayar utangnya. Kalau udah kita niatin mudah-mudahan gak utang lagi insya Allah. Amin, kabul menurut saya. Baik, siapa lagi mau nanya? Dia nguap, kita mau nanya si ibu sebelah sini ya. Oke. Siapa yang mau nanya? Enggak ada yang mau nanya, ini beneran nih? Iya. Oke. Ibu yang di bawah boleh ya, silakan yuk. Iya, boleh berdiri ibu? Iya, silakan. Ibu siap nggak mau nanya? Boleh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kurnia Astuti, Ya. jamaah dari Masjid Taklim Istiqomah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Mantap, tepuk tangan dulu yuk. Iya, silahkan. Saya akan bertanya kepada Ustadz Sam. Guru Syam, Ya, silahkan. Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Dewi. Iya, pertanyaannya apa? Apakah benar ada lafadz yang akan kita baca, lalu kita mengadakan wajah kita ke langit, dan Allah akan membantu menyelesaikan masalah Masalahnya. tersebut. Iya. Emang ada Ya, lafadznya aku Pak juga Ustadz? pernah denger tuh kayak gitu tuh. Ya, boleh salam dulu Ibu.
Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Baik guruku silakan. Baik, tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara 60 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. Ada satu masalah yang dihadapi Nabi Musa alaihissalam bersama dengan umatnya pada saat itu ketika dikejar oleh Fir'aun. Lalu mereka berada di tepi laut. Lalu Nabi Musa alaihissalam diteriaki oleh kaumnya dengan mengatakan, udahlah selesailah kita hari ini, habislah kita. Tapi Nabi Musa menjawab, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh tidak, karena sesungguhnya Tuhan kita, Tuhanku bersama senantiasa denganku. Artinya apa? Artinya pertolongan Allah akan selalu datang. Salah satu lafaz yang dibaca sembari menghadap langit adalah lafaz yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak terbakar oleh api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada lafaz yang lain ketika habis berwudu menghadap langit boleh membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, membuka langit karena 8 pintu surga dibukakan baginya dan 8 pintu neraka ditutupkan untuknya. Itu Nabi SAW kadang-kala menghadap langit berdoa. Tapi ulama mengajarkan kita lebih utama, lebih afdal berdoa menghadap kiblat. Ya, menghadap Masjidil Haram atau menghadap Ka'bah. Tapi boleh sesekali seseorang berdoa menghadap langitnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih guru Ya. ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Udah jelas ya, dan baik kita lanjutin lagi. Yuk, siapa lagi yang mau nanya? Nah, ini yang tadi aja dah. Tadi udah siap nanya ya Ibu ya. Masya Allah, cantik banget Ibu ini. Silakan berdiri Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi dari Majelis Taklim Istiqomah Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Iya, baik tepuk tangan dulu. Iya, mau nanya sama siapa nih? Idin Ustadzah mau nanya sama Ustadzah Nada. Oh, Ustazah Nada. Siap, siap. Iya, pertanyaannya silakan Umi. Benar salah satu cara Allah menghilangkan masalah seorang yang begitu berat dengan memberi rasa ngantuk. Kok ngantuk. bisa hubungannya? Kok bisa? Hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya ya? Ngantuk dengan pertolongan. Ya, Iya, jadi masalahnya banyak. banyak. Buat Jadi ngantuk, tidur. Udah tidur istirahat. Allah tuh kok bisa gitu, Iya, bisa iya. meringankan gitu. Oh iya. Boleh salam dulu Umi silahkan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah kalau begitu aku assalamualaikum. Umi ya, yang wajib dulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar Bang Ali, jalanin yang wajib dulu Wajib baru yang dulu, sunnah. Jawab dulu baru Masya Allah. Baik Ibu, terkait dengan ngantuk. Baik, ini gak ada yang ngantuk kan di sini ya? Nggak Masya Allah, dong. terima kasih Bang Ali, izin guru-guruku. Masya Allah, bismillah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kalau ngomongin ngantuk berarti kalau ada yang ngantuk di sini berarti lagi banyak masalahnya. Masya Allah. Jamaah sekalian dalam Al-Quran Allah memang firmankan bahwasannya ketika Allah membuat
manusia mengantuk, maka memang itu Allah berikan semata-mata untuk memberikan ketenangan. Itulah hadiah dari Allah. Sekali lagi ketika Allah memberikan rasa ngantuk ya kepada seorang hamba, maka itu memang Allah ingin memberikan hadiah, di antaranya ketenangan dari semua permasalahan. Ini subhanallah bentuk Allah maha rahman, maha rahim buat kita hambanya. Dan jelas ketika Allah menurunkan hujan dari langit untuk menyucikan kita, menghilangkan dari kotoran-kotoran, kemudian menguatkan hati, dan luar biasa. Semua yang Allah berikan itu adalah di antara rahasia untuk memberikan kekuatan kepada kita. Bukankah kita ingat sebuah kisah Ashabul Kahfi? Ketika itu sahabat, ketika itu pemuda-pemuda dari sebuah kalangan, itu jauh ya di dalam kalangan tabi'in atau mungkin ya, itu Ashabul Kahfi ketika itu lari, pemuda-pemuda lari, kurang lebih sekitar ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, lari dari kejaran seorang raja yang sangat kejam. Yes. Sangat ketakutan. Kemudian bersembunyi di dalam goa. Apa yang dilakukan? Hanya ingin beribadah. Kemudian Allah tidurkan, Allah tutup telinganya, Allah tutup matanya, Allah tidurkan selama 309 tahun. Subhanallah, ini adalah sebuah rahasia. Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan, jalan keluar dari semua masalah-masalah kita. Jadi di antara nih, kalau kita gampang ngantuk, ucapkanlah alhamdulillah. Tapi biar tahu tempat. Kalau misalkan memang lagi ngantuk banget, udah niatin aja cuci muka. Ya. Jangan sampai salah tempat ya. Intinya subhanallah, kalau kita mudah istirahat, itulah di antara jalan keluar yang Allah berikan kepada kita supaya rilis dari semua masalah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Yang suka ngantuk naik daun nih. Iya. Baik, kita bahas lagi lebih lanjut tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.